Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Maulinda akan menjelaskan secara singkat tentang dinasti Mamluk. Sejarah dinasti Mamluk, kumpulan budak yang punya kekuatan militer. Yang pertama, dinasti Mamluk atau dikenal juga dinasti Mamalik adalah salah satu dinasti yang menarik dalam sejarah Islam. Dinasti Mamluk berkuasa di wilayah Mesir hampir 3 abad. Dinasti Mamluk ini dikenal karena keunikannya, di mana dinasti ini berasal dari golongan hamba sahaya atau budak, namun memiliki kekuatan militer yang besar. Mereka juga meninggalkan budaya dalam peradaban Mesir. Yang pertama, asal-usul dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk merupakan salah satu dinasti Islam yang tumbuh dan berkembang di Mesir sekitar abad ke-13. Dinasti ini memiliki keunikan karena berasal dari golongan hamba sahaya atau budak, ungkap Rizm Aizin dalam bukunya. Golongan budak khusus atau Bani Mamalik tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding budak biasa yang dilarang memegang senjata oleh tuannya karena dididik secara militer oleh tuan-tuan mereka. Raja-raja yang berasal dari kalangan budak ini disebut Mamalik, dan oleh Barat disebut Mamluk. Terdapat 3 versi mengenai asal-usul kedatangan Mamalik atau Mamluk ke Mesir. Versi yang pertama, kaum Mamluk direkrut dinasti Abbasiyah sekitar abad ke-9 Masehi untuk dijadikan pasukan militer. Kaum Mamluk ini berasal dari kawasan Kaukasus dan Laut Hitam, dengan mayoritas dari bangsa Turki dan suku Kipchak. Awalnya, kaum Mamluk ini bukan Muslim, namun seiring berjalannya waktu, kaum ini menjadi Muslim dan menjadi tentara terkuat umat Islam pada masa itu. Kaum Mamluk datang ke Mesir pada abad ke-12. Dinasti Abbasiyah mengirim mereka untuk memperkuat basis dinasti Abbasiyah yang dijalankan oleh dinasti Ayyubiyah. Versi kedua, kaum Mamluk adalah tawanan dinasti Ayyubiyah yang dijadikan budak oleh Salahuddin al-Ayyubi. Mereka dilatih menjadi tentara dan diangkat sebagai pasukan kerajaan dengan kelompok terpisah dari tentara dinasti Ayyubiyah yang lain. Sultan Malik al-Ashali, Sultan Ayyubiyah, menjadikan kaum Mamluk sebagai pengawal yang tugasnya karena kemampuan militer mereka yang bagus. Versi ketiga, kaum Mamluk adalah budak dari Turki dan Mongol yang dibeli Sultan Malik Ash-Shalih yang ditempatkan di Pulau Rodoh di bantaran Sungai Nil. Di sana, mereka dijadikan pelayan. Namun, karena loyalitas dan kemahiran mereka dalam berperang dan militer, Sultan Malik Ash-Shalih mengangkat mereka sebagai komandan pasukan dinasti Ayyubiyah. Inilah yang mengantarkan kaum Mamluk pada kekuasaan Mesir dengan mendirikan dinasti Mamluk atau dinasti Mamalik. Kaum Mamluk terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu
Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Mamluk Bahri adalah pengawal, setia, dan mendapat posisi strategis di masa pemerintahan Sultan Malik Asy-Syalih. Mereka berasal dari Mamluk, Turki, dan Mongol yang berkuasa dari 1250 sampai 1389 Masehi. Sedangkan Mamluk Burji berasal dari Mamluk selain Turki dan Mongol yang berkuasa dari 1389 sampai 1517 Masehi. Faktor berdirinya dinasti Mamluk. Mengutip dari sumber sebelumnya yang ada di buku, beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya dinasti Mamluk di Mesir, yaitu terjadinya kekosongan penguasa karena meninggalnya Sultan Malik Asy-Syalih pada 1249 Masehi. Perang Salib ke-7 yang berhasil dipukul mundur oleh Turansyah, putra Sultan Malik Asy-Syalih. Ketidakpuasan kaum Mamluk Bahri terhadap kepemimpinan Turansyah yang lebih mengutamakan kaum budak dari kaum Kurdi. Kemarahan Saja Ratu Dur atas perlakuan Turansyah terhadap dirinya, hingga menyebabkan ibu tirinya melakukan makar. Kecaman Khalifah Al-Mutashim atas naiknya Saja Ratu Dur sebagai pemimpin perempuan Mesir. Saja Ratu Dur menyerahkan kekuasaan Mesir kepada Izzuddin Ayabek. Setelah menikah, Izzuddin Ayabek adalah pendiri dinasti Mamluk dan sultan pertama. Peranan dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk memiliki beberapa peranan penting dalam peradaban Islam, seperti yang tertera dalam buku sejarah terlengkap. Beberapa peranan dinasti Mamluk yaitu mengalahkan kelompok Nasrani Eropa yang menyerang Syam, sekarang adalah Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Mengalahkan bangsa Mongol, merebut dan mengislamkan kerajaan Nubia, Ethiopia. Menguasai pulau Cyprus dan Rodos. Runtuhnya dinasti Mamluk. Mengutip dari sumber sebelumnya yang ada di buku, runtuhnya dinasti Mamluk berasal dari internal mereka sendiri. Beberapa alasannya yaitu para pemimpin yang tidak berkemampuan mengendalikan negara karena mereka hanya mahir dalam bidang militer. Sebagian Sultan Mamluk Burji yang pemabuk dan tidak menyukai ilmu pengetahuan. Komunikasi yang terhambat. Gaya hidup pemimpin yang tinggi. Maraknya praktik korupsi dan monopoli ekonomi dalam mengelola pembangunan. Tidak peduli dengan urusan eksternal luar negerinya. Peperangan dengan tentara Turki Utsmani yang terjadi 2 kali. Peninggalan dinasti Mamluk.
Dinasti Mamluk memiliki beberapa peninggalan besar terhadap peradaban Islam. Peninggalan-peninggalan penting tersebut antara lain: yang pertama, Masjid Sultan Hasan. Terletak di bundaran Salahuddin dan berhadapan dengan Bab al-Hazib al-Ibs, belakang benteng Salahuddin. Yang kedua, Mausolum Qalawun. Terletak di kota Kairo, Mesir, dan dikenal sebagai mausolum terindah setelah Mausolum Taj Mahal di India. Sekian cerita singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kata-kata